Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Bowo Setiono, SE, MKom, PhD. Perkenankan saya Eri Sahminanti Pria, mahasiswa Semba 42 Finance, MMUGM Kampus Jakarta, untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perubahan Rating Obligasi dan Penggunaan Financial Stress Index terhadap perubahan harga obligasi Indonesia. Studi empiris obligasi korporasi 2019 hingga 2022. Latar belakang penelitian. Obligasi adalah instrumen keuangan yang merupakan bentuk utang yang dikeluarkan oleh suatu entitas seperti perusahaan, pemerintah, atau lembaga keuangan untuk mendapatkan dana dari investor. Sebagai imbalannya, penerbit obligasi akan membayar bunga secara berkala kepada investor dalam bentuk kupon obligasi. Obligasi dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Investasi dalam obligasi dapat memberikan pendapatan tetap melalui pembayaran bunga, pengembalian pokok pada tanggal jatuh tempo. Dikarenakan obligasi seringkali digunakan sebagai sumber dana jangka panjang, penting bagi investor untuk mengetahui kondisi emiten yang mungkin mengalami risiko gagal bayar. Selain itu, harga obligasi berfluktuasi tergantung pada perubahan suku bunga dan faktor-faktor lainnya. Berdasarkan hal tersebut, guna membantu investor obligasi dalam mengambil keputusan, maka peraturan yang dikeluarkan oleh OJK nomor 49 garing POJK titik 04 garing 2020 tentang pemeringkatan efek bersifat utang dan atau sukuk yang mensyaratkan setiap obligasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan yang akan ditawarkan ke publik agar dilakukan pemeringkatan terlebih dahulu. Perusahaan pemeringkat yang disyaratkan harus yang diakui oleh OJK sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 37 garing SEOJK.03 garing 2016 tentang lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga peringkat surat utang korporasi memainkan peran penting di pasar keuangan. Indonesia di tahun 2020 mengalami wabah dunia yaitu COVID-19, di mana kondisi ini turut mempengaruhi sektor keuangan dan pasar modal. Pada saat itu, kepanikan investor terjadi sehingga hal ini dapat diasumsikan kondisi pasar keuangan mengalami stres. Dampak dari stres keuangan ini juga dapat tercermin pada pasar obligasi, sehingga penggunaan Financial Stress Index dalam penelitian ini menjadi salah satu alat ukur yang efektif untuk memantau tingkat stres pada pasar modal. Hal ini juga akan berimplikasi pada fluktuasi harga obligasi. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menguji perubahan peringkat obligasi terhadap harga obligasi, menguji indeks stres keuangan terhadap harga obligasi, menguji tingkat bunga terhadap harga obligasi. Tinjauan literatur dan rumusan hipotesis. Berdasarkan Lawrence di tahun 2016 menyatakan bahwa lembaga-lembaga pemeringkat kredit utama seperti Moody's, Fitch tetap menjadi peran penting di pasar keuangan Amerika Serikat dan Eropa, terutama terkait obligasi dan instrumen keuangan. Sehingga muncul hipotesis yang pertama, yaitu perubahan rating obligasi berpengaruh positif terhadap harga obligasi. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Yosvani pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa indeks stres keuangan sebagai alat yang efektif untuk mengukur dan memantau tingkat stres keuangan dan dampaknya terhadap berbagai indikator aktivitas ekonomi. Sehingga muncul hipotesis berikutnya, yaitu Financial Stress Index berpengaruh negatif terhadap harga obligasi. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Jory et al. Pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa fluktuasi tingkat bunga dunia dapat menghasilkan pergerakan bersama yang cukup besar pada imbal hasil surat utang di berbagai negara. Untuk itu muncul hipotesis ketiga, yaitu tingkat bunga berpengaruh negatif terhadap harga obligasi. Metode penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari situs Bursa Efek Indonesia, PT Pevindo, PT Penilai Efek Indonesia, PT Kastadian Efek Indonesia, Bank Indonesia, dan situs database FSI. Kemudian digunakan juga data panel yang merupakan gabungan dari data time series dan cross section. Periode penelitian adalah dari tahun 2019 hingga
tahun 2022. Objek penelitian adalah obligasi korporasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan dengan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, obligasi korporasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian obligasi memiliki rating yang dikeluarkan oleh Pevindo. Kemudian obligasi yang terdaftar di bursa memiliki kategori corporate bond dan mengalami perubahan rating selama 2019 hingga 2022, baik upgrade maupun downgrade. Variabel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah harga obligasi, kemudian peringkat obligasi sebagai variabel independen, kemudian tingkat bunga dan tingkat stres keuangan. Kerangka penelitian adalah sebagai berikut, di mana ketiga variabel independen mempengaruhi harga obligasi. Model penelitian adalah sebagai berikut. Berdasarkan analisis statistik deskriptif, digambarkan dalam tabel berikut. Untuk variabel harga obligasi, yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga obligasi yang diukur dengan logaritma natural dari harga obligasi atau Lern price. Lern price memiliki rata-rata 4,607 dengan standar deviasi sebesar 0,047. Nilai maksimum Lern price adalah sebesar 4,714 yang berasal dari obligasi Bank Niaga pada bulan Februari tahun 2022 dan nilai minimum sebesar 4,46 yang berasal dari obligasi PLN pada Januari 2019. Dari hasil uji asumsi, untuk yang rating, variabel independen ini diukur dengan dummy variabel. Jika terdapat perubahan rating yang meningkat dari periode sebelumnya diberikan kode 1, kemudian diberikan kode 0 jika mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Dikarenakan variabel rating berupa variabel dummy, maka nilai maksimum adalah 1 dan nilai minimum adalah 0. Untuk Financial Stress Index, ini memiliki rata-rata sampel minus 0,309 dengan standar deviasi 0,825. Nilai maksimum sebesar 2,487 pada April 2020 dan nilai minimum sebesar minus 1,229 pada April 2021 pada saat terjadi COVID-19 di Indonesia. Untuk variabel JIBOR, ini memiliki rata-rata 4,852 dengan standar deviasi 1,218. Nilai maksimum JIBOR adalah 7,39 pada Januari 2019 dan minimum di 3,749 pada April 2022. Dari hasil uji asumsi menunjukkan bahwa asumsi normalitas tidak terpenuhi, sedangkan multikolineritas terpenuhi. Oleh karena jumlah observasi yang cukup besar, sebanyak 768 observasi, maka pelanggaran asumsi normalitas dapat menggunakan kaidah central limit theorem, sehingga pelanggaran normalitas ini dapat diabaikan. Dari hasil estimasi model, dengan menggunakan uji T, maka semua variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga obligasi. Dengan uji F, semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga obligasi. Adjusted R-square sebesar 0,6946 menunjukkan sebesar 69,46% model dapat menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Untuk pembahasan, variabel independent rating obligasi dengan nilai probability 0,00, variabel ini mengindikasikan signifikansi dan dampak positif terhadap variabel perubahan harga obligasi. Nilai koefisien rating sebesar 0,021 mengindikasikan bahwa setiap perubahan sebesar satu level dalam rating akan mengakibatkan peningkatan sekitar 0,021 dalam harga obligasi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang semakin baik, sebagaimana tercermin dalam peningkatan rating, dapat menghasilkan peningkatan dalam pasar obligasi. Variabel independen FSI dengan nilai probability 0,00, variabel ini mengindikasikan signifikansi dan dampak negatif terhadap variabel perubahan harga obligasi. Nilai koefisien FSI sebesar minus 0,012 menunjukkan bahwa kenaikan FSI sebesar satu level akan mengakibatkan penurunan harga obligasi sekitar 0,012. Kondisi financial stress yang diproksikan dengan financial stress index yang meningkat ataupun menurun mengindikasikan suatu perekonomian yang meningkat ataupun menurun.
Ketika kondisi ekonomi yang cenderung menurun, maka pasar obligasi biasanya akan menjadi lebih menarik. Dalam kondisi ekonomi yang menurun tersebut, biasanya akan ditandai dengan indikator tingkat bunga yang menurun. Akibatnya, harga obligasi akan naik. Dari kondisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pasar obligasi cenderung lebih menguntungkan ketika kondisi ekonomi sedang mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena pasar obligasi biasanya merasa tidak nyaman dengan adanya peningkatan inflasi yang berdampak negatif pada nilai real dari pendapatan tetap yang diperoleh dari obligasi. Variabel independen berikutnya adalah JIBOR dengan nilai probability 0,00. Variabel ini mengindikasikan signifikansi dan dampak negatif terhadap variabel perubahan harga obligasi. Koefisien JIBOR sebesar minus 0,020 menunjukkan bahwa jika JIBOR naik sebesar satu level, maka harga obligasi kemungkinan akan turun sekitar 0,020. Konsisten dengan teori mengenai hubungan antara tingkat bunga dan harga obligasi yang bersifat inverse, ketika suku bunga meningkat, harga obligasi cenderung turun. Dan sebaliknya, temuan ini memberikan wawasan penting bagi investor tentang bagaimana tingkat suku bunga yang diwakili oleh JIBOR dapat mempengaruhi nilai pasar dari obligasi. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan ada 3 poin. Yang pertama adalah adanya korelasi positif antara rating obligasi dan harga obligasi. Ini menunjukkan bahwa investor memandang rating sebagai indikator penting dari kualitas obligasi. Yang kedua adalah FSI memiliki pengaruh negatif terhadap harga obligasi. Ketika FSI tinggi menandakan adanya ketidakstabilan ekonomi makro, harga cenderung turun. Ini mungkin karena investor mencari aset yang lebih aman dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Yang ketiga adalah JIBOR memiliki pengaruh negatif terhadap harga obligasi. Ini berarti bahwa kenaikan dalam JIBOR menunjukkan ketidakstabilan pasar uang, cenderung menurunkan harga obligasi. Sebaliknya, JIBOR yang lebih rendah dapat meningkatkan harga obligasi. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan daya tarik investasi di obligasi. Untuk saran, ada 3. Yang pertama adalah memperhatikan rating obligasi. Peningkatan dalam rating obligasi dapat berkontribusi pada kenaikan harga obligasi yang akan menguntungkan bagi emiten dan investor. Yang kedua adalah memantau kondisi makroekonomi, FSI dan JIBOR. Penting bagi manajemen perusahaan dan konsumen untuk memperhatikan indikator makroekonomi tersebut. Pemahaman tentang kondisi makroekonomi dapat membantu dalam membuat keputusan investasi dan strategi manajemen risiko yang lebih tepat. Penelitian selanjutnya dengan variabel tambahan. Penambahan variabel dapat membuka wawasan baru dan membantu dalam membentuk kebijakan atau strategi yang lebih efektif dalam pasar obligasi. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.